Halo teman-teman, ini wisata Pelang di Dusun Pelang, Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak. Tempat ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Dulu Pelang hanya kawasan biasa, tapi dengan semangat gotong royong, warga membersihkan lingkungan, membangun jalan kecil, tempat duduk, dan menanam pohon untuk menjadikan Pelang indah dan nyaman dikunjungi. Kini, wisata Pelang menghidupkan UMKM. Warga membuka warung makan dan minuman, bubur sagu, menyewakan ban renang, dan perahu paut. Usaha ini jadi sumber penghasilan tambahan bagi banyak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari ITB Tuban dapat tugas dari dosen kami untuk menginterview atau mengevaluasi sebuah UMKM, wisata dan sebagainya, itu untuk mewawancarai dampak untuk masyarakat sekitar itu apa gitu, Pak. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Oh iya, baik, terima kasih Mas Pria. Perkenalkan, nama saya Hasan Budianto. Di sini saya mewakili Pak Ketua yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir, dan saya sendiri sebagai wakil dari Ketua Pokdarwis. Jadi ketuanya Pak Agus, wakilnya saya. Terkait untuk dampak manfaat dari wisata Pelang terhadap UMKM di Dusun Pelang, khususnya Desa Tahulu, ini sangat luar biasa. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa memberdayakan UMKM di wilayah wisata Pelang ini kurang lebih 22 warung. Jadi 22 warga otomatisnya gitu. Nah, sedangkan di Dusun Pelang sendiri ada 55 KK. Kita bisa memberdayakan 22 KK dengan syarat yang tidak mempunyai warung di dalam, kita berdayakan dengan cara atau dengan sistem menitipkan barang-barang yang sekiranya bisa dibikin di rumah, baru nanti dititipkan di warung-warung di dalam wisata. Jadi kita tetap memberdayakan seluruh warga Dusun Pelang terutama. Jadi di dusun ini tuh termasuk warganya 90% tuh terbantu oleh adanya wisata ini, Pak. Ya, alhamdulillah bisa dikatakan yang awalnya itu mata pencarian dari warga sendiri itu petani, terus kulit bangunan. Ya alhamdulillah ada tambahan buat dari ibu-ibunya bisa berjualan di dalam wisata. Keren Pak. Terus apa yang menurut Bapak itu unik dari wisata ini dibandingkan wisata lainnya gitu? Ya, kalau menurut saya keunikan dari wisata Pelang ini yang sampai sekarang itu bisa kita rasakan, yaitu kekompakan dari anggota Pokdarwis wisata Pelang, yang alhamdulillah bisa dibuktikan bahwasanya setiap hari Minggu itu seluruh anggota Pokdarwis itu gotong royong atau bekerja secara bergiliran, dalam arti satu minggu 15 orang dan minggu berikutnya 15 orang, karena anggota Pokdarwis kita itu kurang lebih 33 anggota. Jadi untuk keunikan selain dari keguyup rukunan dari anggota kita mempunyai sumber mata air yang luar biasa yang bisa dikatakan mengalir sepanjang tahun. Jadi kejernihan air inilah yang bisa kita keunikan kita di wisata Pelang. Yang kedua dan yang ketiga yaitu kita bisa naruh ikan di dalam sungai yang mengalir. Jadi untuk pengunjung sendiri bisa menikmati keindahan alam di wisata Pelang dengan dikelilingi oleh pohon sagu yang enggak semua wisata itu memilikinya. Kira-kira itu berdirinya wisata ini tuh kapan itu, Pak? Berdirinya awal mula terjadinya? Awal mula terjadinya wisata Pelang ini kurang lebih tahun 2018 bulan Juli. Itu awal
Bubak alasnya lah ya. Ya. Babat alasnya itu 2018 bulan Juli. Nah di situ dengan kegigihan, dengan semangat dari anak-anak muda dari Dusun Pelang ini, itu bisa apa itu namanya, membentuk suatu organisasi atau kelompok yang sampai saat ini alhamdulillah bisa berjalan dengan sesuai fungsinya masing-masing. Sedangkan untuk wisata sendiri ini diresmikan oleh Bapak Bupati itu kurang tahun 2019. Terus lagi semisal tadi kayak saya dengar Pokdaris itu kayak pengurusan atau apa enggak Pokdaris itu? Kok Pokdaris itu kan namanya unik gitu ya, Ya. Pokdaris itu kan kelompok sadar wisata. Itu yang apa namanya itu bisa dikatakan itu kelompok yang notabene itu sudah di bawah naungan Dinas Pariwisata. Jadi di bawah naungan Disbud Porapar. Jadi kelompok sadar wisata itu pun sudah kita perizinannya udah alhamdulillah sudah selesai semua. Bahkan kita udah mempunyai payung hukum yang tertinggi di negara Republik Indonesia, yaitu ke Kemenkumham. Dan terakhir dari saya mungkin Boleh. ada harapan dari warga sekitar atau mungkin Bapak pariwisata. Harapan kedepannya gitu. Ya. Mesti Ya gitu, kita berharap wisata ini bisa menjadi wisata yang maslahat, wisata yang berkelanjutan demi mensejahterakan warga. Tadi kan kalau tantangan dari dalam itu konsisten untuk saling percaya sama warga. Iya. Itu pernah nggak dapat tantangan dari luar? Misalkan kan Desa Tahulu nggak cuma ini. Misalkan tantangan dari masyarakat Desa Tahulu yang lain, yang bagian selatan atau bagian mana, misal iri pengen ikut jualan di sini atau gimana gitu, pernah apa enggak? Iya, itu bagus sekali pertanyaannya, betul sekali Mbak. Selama ini memang pernah, namanya juga satu Iya, desa, sama-sama hanya warga beda gitu. dusun. Nah, Iya. pernah, cuma karena kita sudah konsisten, sudah ada apa namanya itu ya, diskusi dulu dengan warga Dusun Pelang terutama, bahwasanya kita sementara belum bisa memberdayakan warga di luar Dusun Pelang, karena dari Dusun Pelang sendiri masih belum kita berdayakan seluruhnya kan itu. Iya. Jadi kami memberikan pengertian kepada dusun sebelah.